Selamat pagi Pak, apa kabar? Selamat pagi Pak Anton. Ya, hari ini terima kasih Pak sudah memenuhi undangan kami. Ini komunitas travel agent. Kami mau berbagi semangat, berbagi hal-hal yang positif. Semoga menjadi ide dan inspirasi gitu ya Pak. Bagaimana Terima kasih. kabarnya cuaca di Padang pagi ini Pak? Pagi hari ini cerah Pak Anton. Terima kasih telah mengundang kami kita untuk berbincang pada pagi hari ini untuk komunitas travel agent di seluruh Nusantara. Ya, Pak, saya mau memperkenalkan diri dulu nih, Pak. Nah, ini luar biasa. Pak Pak Nasir Mancan sebenarnya bukan orang travel ya, Pak ya. Pendidikan S1 malahan teknik mesin gitu ya. Lalu pasca sarjana adalah teknik manajemen baru ya. Ya, Tapi tidak ada pendidikan di travelnya begitu ya, Pak. Lalu tidak Pak. eh, sekarang memiliki adalah PT Limpapeh Tour and Travel. Nah, ini luar biasanya nih jabatannya, Pak. Ya. Saya bacainnya ini 2 hari belum habis nih, Pak. Satu, Bapak sebagai Ketua Persatuan Insinyur Indonesia Cabang Padang. Selamat ya, Pak. Ini luar biasa. Jadi seorang Terima kasih Pak. insinyur yang di travel agent ya. Kedua adalah AMA Padang ya, Asosiasi Betul. Manajemen Indonesia. Lalu ketiga adalah ASPI Padang. Nah, ini baru ada hubungannya dengan travel agent. Ya. Lalu Ya. Wakil Ketua Umum Kadin Sumbar. Dan Betul, yang Pak. terakhir adalah Ketua Astindo Sumbar. Wah, luar biasa, Pak. Ya. Pak, cerita Ya. sedikit, Pak. Apa yang membuat seorang insinyur tersesat kepada bisnis travel ini, Pak? Begini Pak, sebenarnya dulu saya bercita-cita jadi dokter Bapak awalnya. Karena tidak dulu di perguruan tinggi, akhirnya nyemplung ke Fakultas Teknik. Ke Fakultas Teknik dilihat bahwa pengalaman saya orang teknik kebanyakan di lapangan. Nah, setelah itu di Fakultas Teknik tentunya teknik ini agak multi talent Pak, pendidikannya karena dia di matematik dan fisika. Jadi hampir semua disiplin ilmu kadang-kadang bisa diserap lebih cepat begitu. Nah, di teknik sebenarnya saya dulu beraktivitas di dunia kontraktor, di konstruksi. Sudah 20 tahun dari tahun 95 sampai hari ini masih. Nah, di dunia kontraktor juga ini bidangnya masyarakatnya agak keras. Jadi karena kita berhadapan dengan permasalahan proyek dan proses tender. Nah, karena hobi dari awal memang ada traveling dari dulu. Dan saya juga hobi filateli Bapak, pengumpul perangko. Jadi Oh, iya, hobi, iya. ya, hobi jalan-jalan traveling 2011 akhirnya menyalurkan hobi ini supaya lebih terrealisasi, maka saya buat perusahaan travel. Sampai Wah, hari ini. Begitu. oke. Luar biasa. Banyak sekali orang-orang yang senang jalan-jalan lalu membuat travel. Ini biasa. Betul Pak. Iya. Ini Yang otodidak ada Bapak. Iya. Nah, Pak, kabar kemarin dari Makau, orang tua saya di Makau, mereka Ya. mengatakan bahwa sekarang turis dari luar Makau, yaitu baru dari 2 tempat, yaitu dari Hong Kong dan dari China. China ini, Ya. Makau itu kan berbatasan dengan Hong Kong dan China. Ya. China-nya ini adalah lewat Zhuhai. Ya. Mereka mengatakan sudah boleh masuk sejak kemarin. Dan saya cek ke teman-teman di travel agent di China sana, bahwa mereka sudah mulai ada, sekarang itu kan 1 Mei. 1 Mei itu salah satu dari 3 libur nasional di Cina. Satu adalah Hari Buruh, 1 Mei. Kedua adalah Hari Kemerdekaan, 1 Oktober. Dan satu lagi adalah mudik, Pak. Ini adalah Spring Festival. Mereka Spring Festival disebut juga Imlek di kita. Ini mereka adalah 3. Nah, jadi yang sekarang itu mereka sekarang jalan-jalan dan semua pariwisatanya penuh, Pak. Objek pariwisata penuh. Nah, kira-kira di Padang yang saya mau tanya bukan berapa orang,
yang terpapar Ya. virus, Pak. Tapi yang Ya. luar biasa ini, menurut kabar ada 5 daerah di Padang di Sumatera Barat yang tidak Ya. kena. Kira-kira apakah karena banyak makan padangnya, banyak makan rendangnya, gitu ya Pak ya? Atau ada kan di Jawa ini dikenal ada yang namanya jamu-jamu ya Pak ya, serai lah, Ya. Ya. apa temulawak, jahe dan lain Ya. sebagainya. Nah itu juga jamu apa rempah-rempah yang banyak dipakai di masakan Minang ya Pak ya? Ya. Ya. Betul. Jadi memang pagi hari ini kita juga lihat berita tulisan Pak Dahlan Iskan bahwa minoritas menjadi mayoritas, kalimatnya seperti itu. Ada 5 kabupaten kota yang belum terinfeksi, mudah-mudahan tidak untuk jangka ke depannya. Tapi saya melihat Bapak bahwa yang pertama adalah memang sepertinya bumbu di masakan rendang itu sangat komplit. Jadi mungkin sebagai salah satu. Dan dia bukan tidak hanya rendang, ini bumbu sehari-hari. Rendang itu ada 15 bumbu lebih. Bawang putih, bawang merah, jahe, ketumbar, merica, ada daun kunyit, daun salam, daun serai, ada cabai merah, ada buah pala, ditambah cengkeh, kulit manis, cukup banyak. Pak, Bapak bisa masak ya Pak ya? Kebetulan juga bisa Pak, bisa. Nah, karena orang pariwisata ya serba sedikit bisa Pak. Nah, jadi banyak bumbu, tentunya ini juga sebagai anti toksinnya atau sebagai penghambat lah untuk itu. Dan yang kedua kita lihat adalah sepertinya perkembangan COVID ini terutama di daerah padat-padat penduduk yang memang udaranya bebas, kurang ada tumbuh-tumbuhan, pepohonan. Di Sumatera Barat hampir semua wilayah masih banyak hutan dan masih pepohonan. Dan kita lihat pada hari ini di kampung-kampung di desa di Sumatera Barat, para petani tetap aja ke sawah dan ke ladang bekerja sebagai aktivitas sehari-hari. Tetap bekerja tanpa masker lagi. Malah seperti biasa saja. Itu yang di kampung-kampung terjadi pada hari ini. Dia tidak khawatir. Karena sudah biasa jalan pagi ke sawah, ke ladang, sore balik lagi begitu beraktivitas. Nah, sepertinya memang salah satu pepohonan ini juga penting sepertinya untuk menyerap debu-debu yang berterbang di udara, diserap oleh pohon tidak sampai ke bawah ke masyarakat. Ini bukan saya Pak, kalau salah mungkin orang medis lah, saya orang medis. Ini hanya alamiah saja melihatnya seperti itu. Nah, kita lihat kejadiannya di kota-kota, Kota Padang yang banyak penduduk. Indonesia sebenarnya Jakarta yang lebih banyak penduduk, yang padat penduduk sekali. Kira seperti itu, Pak. Iya, Pak. Saya kalau ke Padang itu ya, yang paling saya terkesan, Pak, yaitu balado pete, tapi pakai ikan. Jadi ikannya digoreng, lalu dipakai bumbu balado, pakai pete, Pak. Maaf Pak, ini lagi bulan puasa, tapi saya teringatnya kalau ke Padang itu ke sana gitu ya. Dan itu unik menurut saya, dan makanan Padang ini berbeda dengan makanan di tempat lain. Ada satu cerita, saya punya teman dari Australia, Pak, datang ke Jakarta, lalu saya bilang karena waktu dulu saya menjadi perwakilan turis pariwisata Australia di Indonesia. Jadi semua orang yang datang dari Australia minta tolong ke saya. Saya aturkan untuk program. Lalu saya bilang, saya tidak bisa menemani, lalu saya akan kasih seorang supirnya bisa bahasa Inggris sedikit, tapi orang ini adalah migran dari Malaysia. Jadi migran dari Malaysia bisa berbicara cakap bahasa Melayu. Jadi saya bilang cocoklah sedikit-sedikit gitu ya, oke. Hari pertama dia jalan, oke. Hari kedua, oke. Hari keempat baru ketemu dengan saya. Lalu bilang, Pak Anton, your driver is amazing, top, very good, skillful. Dia bilang, dia tahu jalan macet kemana dan lain sebagainya, dan selalu on time. Jadi program 1, kedua, ketiga, lalu dia bilang, dia impress sekali dengan supirnya Pak Anton. Hujan, dia bisa datang pakai payung katanya, jemput dia
di depan kantornya travel agent. Cuma dia bilang, saya ini ada problem sedikit dengan sopirnya Pak Anton. Katanya. Tiap kali saya ajak dia makan, dia mungkin pikir makannya banyak. Dan waktu itu saya tanya ke dia, kita di daerah sini kira-kira mau makan apa? Lalu dia tanya, Chinese food? Saya bilang, enggak. Jadi ini orang dari Malaysianya pindah ke Australia, lalu dia bahasa Melayunya sedikit, waktu kecil di Malaysia, lalu dia di Australia, dan dia bilang, enggak, saya nggak mau makan Chinese food gitu ya. Di sini apa yang terkenal? Lalu supir saya bilang, ini ada Padang food. Oh ya udah, Padang. Lalu dia bilang ke supir saya, dia bilang, kamu yang order, kamu kan tahu makanan apa yang enak. Ayo, saya lagi lapar. Hari pertama duduk, saya bingung katanya. Kenapa sopir saya ordernya banyak sekali, makanannya banyak datang katanya. Dia nggak tahu bahwa di Padang itu kan the first fast food restaurant in di Hidang. Belum ada fast food, ini fast food gitu ya. Begitu duduk dia tidak tanya, coba tanya, Bang berapa orang begitu kan ya? Kita duduk langsung dikasih gitu ya. Nah, betul. Bilang sehari kedua saya bilang sama dia, nanti saya mau makan di restoran itu lagi. Saya suka, enak, cocok makannya. Saya suka ini seperti kayak makanan dulu di kampung saya katanya. Jadi makanan Melayu kan dengan makanan Padang mirip-mirip ya Pak ya, makanan Minang. Iya. Nah, hari kedua dia makan lagi di situ, dia wanti-wanti, tolong ordernya jangan banyak-banyak. Udah. Order tapi dia perhatikan, ini ordernya jangan banyak-banyak gitu. Dia bilang, kok tidak order pun datangnya banyak. Dia bilang ini restoran luar biasa. Mungkin restoran ini identified the customer-nya luar biasa. Jadi begitu lihat abang datang, udah ingat kemarin makannya banyak. Wah, kasih lagi katanya. Waduh, jadi hari kedua saya makan lagi. Jadi saya selalu makan siang, tidak makan malam lagi karena makan siang itu berlimpah dia bilang. Double, sudah double ya. Pak, saya lagi membayangkan Pak, dia menghabiskan semua makanannya gitu kan. Karena dia bilang udah di order saya kalau nggak mau gitu ya. Waduh, saya hari ketiga dia bilang udah saya nggak mau lagi ke situ. Kamu supirnya aja nggak order aja, ini tukangnya udah tahu ini makannya banyak katanya. Gitu. Saya nggak mau makan di situ lagi. Akhirnya dia makan di tempat lain. Nah, hari keempat kan baru ketemu saya. Saya ketawa sama dia terus. Saya bilang, Mem, karena dia perempuan, saya bilang, Mem, kamu itu makannya, bayarnya hanya bayar yang kamu makan aja, gitu. Wah, ketawa. Kita ketemu lagi tahun setelah itu, saya yang kedua kali tahun depan dia datang lagi, saya ajak dia makan, lalu saya buktikan ini loh, yang makan yang benar tuh begini. Mana kalau misalnya makanan yang ini, kalau kita ambil setengah pun kita harus bayar satu, karena sudah jadi satu. Kalau rendang, kalau telur ambil satu ya bayar satu. Oh iya. Itu jadi cerita, Pak. Kalau cerita sesuai selera. Ya, kalau kita cerita tentang makanan Minang ya, Pak ya. Saya itu pertama kali ke Kota Padang bingung, Pak. Kenapa di Kota Padang tidak ada restoran Padang, Pak? Semua tulisan ini. Saya takut. Namanya waktu itu mungkin umur kelas saya ke Padang itu SMA, Pak. SMA ke Padang. Jadi itu tahun 78, 79 atau 80 mungkin. Jadi bisa dibayangkan kan taunya saya dari kampung, Pak, Sukabumi. Dari Jakarta itu masih sekarang itu sekitar 5 jam. Kalau dulu 3,5 jam. Sekarang. Restoran Padang kan di mana-mana, Pak. Di Jakarta juga ada di restoran Padang. Tapi restoran di Padangnya sendiri tidak ada. Yang ada restoran Minang gitu ya. Itu apa ya? Seperti begitu, Pak. Sampai sekarang masih malahan tidak ada merek kalau di Padang, Pak. Ya,
Kenapa di Padang di luar? Karena ibu kota Provinsi Sumatera adalah Padang. Jadi orang terutama mindset orang berpikir Sumatera Barat itu Padang. Orang lebih mengenal Padang daripada Minang sebenarnya. Sebenarnya yang lebih pas itu adalah Minang. Tapi orang mengenal karena ibu kota Provinsi Padang selalu disebut Padang-Padang, maka di luar sana orang buat rumah makan Padang, mudah teringat. Jadi ingat dulu insting orang nih mau makan Padang begitu. Insting dulu pertama. Kalau dia nggak Minang, Minang itu adalah kawasan sangat luas. Memang semuanya yang masak di luar itu orang yang berdarah Minang pada umumnya. Tetapi untuk image adalah tidak memakai Minang. Dia memakai Padang karena mudah dikenal orang, mudah diingat, begitu Pak. Sebenarnya seperti itu. Oke. Jadi kalau disebut misalnya rumah makan Minang, Minangnya di mana? Orang bingung kan? Ya. Rumah makannya Pikir lagi. Iya. Gitu ya? Padang, udah satu aja Padang. Iya, Minang itu luas. Minang itu Sumatera Barat dan di luar Sumatera Barat. Kawasannya itu nggak luas. Jadi fokus satu Padang. Udah, waktu Padang pasti makanannya seperti tadi. Rame sambalnya ditaruh, nasinya banyak begitu. Kira. Jadi mindset pemikirannya dulu. Iya, oke. Kira begitu, Pak. Objek wisata kalau ke Padang ini kan Padang dulu kena gempa ya Pak ya, sudah lama. Lalu 2009. mulai, iya, tahun berapa Pak? 2009. 2009 ya, tahun jadi lalu. Ya. 11-12 tahun yang lalu. Saya terakhir ke Padang, saya melihat kota Padang sudah luar biasa, sudah bangkit ya, tidak ada kelihatan yang namanya bekas gempa itu hampir-hampir saya tidak melihat. Semua hotel-hotel banyak, bagus. Dari sisi pariwisata, Bapak melihat bagaimana ya Pak? Kota Padang, Sumatera Barat pada umumnya setelah gempa, kita lihat memang ketika itu kejadiannya sangat parah. Tapi kita lihat setelah gempa sampai hari ini, pertumbuhan hotel di Kota Padang mungkin ada 300%. Begitu. Yang dulu bisa hitung jari hotelnya, sekarang sudah banyak, homestay juga sudah banyak menjamur. Dan sampai hari ini pun ada beberapa buah bangunan baru hotel yang sedang berjalan. Ada 3 bangunan hotel utama yang sedang berjalan sekarang. Malah ada yang 12 lantai lagi sekarang dalam perjalanan gitu, Pak. Nah, Grand Zuri juga menambah gedung baru lebih besar daripada gedung yang lama, Grand Zuri. Ada gedung baru hotel lagi. Jadi kita lihat bahwa pertumbuhan untuk wisata ke depan kita sangat optimis. Optimis untuk itu. Mungkin pada hari ini memang kondisi kopi ini dialami tidak hanya kita saja, Sumatera Barat, tidak hanya Indonesia, tapi kan seluruh dunia Bapak yang mengalami ini. Ini semacam shock terapi sebenarnya. Nah, sebagian bagi dunia pariwisata saja, tidak dunia usaha lain pun juga ada pengaruhnya dan stagnan, malah ada yang tidak berjalan begitu. Tetapi kita melihat ke depan, pasca kopi ini akan terjadi mungkin semangat baru, ada kebangkitan baru untuk dunia wisata di Sumatera Barat nasional dan internasional. Karena dengan masa kopi ini orang tertahan di rumah, terkurung di rumah dulu, mau keluar tidak bisa. Tapi kita yakin pasti 1 bulan, 2 bulan ke depan, 3 bulan, 4 bulan lagi setelah habis kopi, pasti akan kayak air bah lah sepertinya mungkin. Setelah lama terkurung, ingin keluar, ingin berjalan, ingin makan enak, mau pergi, cuci mata, dan lain sekitarnya. Pasti ini akan terjadi. Makanya saya ambil kebangkitan pariwisata pasca kopi, begitu Pak. Jadi kita harus selalu optimis, begitu. Pak, kakinya gatel Pak. Udah pengen jalan-jalan gitu ya. Iya, betul. Iya. Saya merasakan sekali bahwa saya kan tukang jalan-jalan ya, kalau nggak ke luar negeri, seminar di dalam negeri, jalan ke sini dan ke sana. Ini stres Pak. Minggu pertama saya stres Pak. Minggu kedua saya cari apa yang saya bisa lakukan. Saya bisa melakukan seperti ini Pak. Jadi Instagram ini ternyata ini minggu yang keempat. Jadi Bapak adalah narasumber yang saya ngobrol begini yang ke-69 Pak. Bayangkan Pak, dalam 3 minggu ini hari Senin. Terima kasih Pak. 69. Orang bilang luar biasa gitu. Hari ini acara saya adalah yang normal adalah 6 kali, tapi hari ini ada 7 kali Pak.
7 kali. Saya Wow. kadang suka pikir, kok bisa gitu ya. Tapi itu membuat manusia itu kan adaptasi gitu ya. Iya, betul, Pak. Pak, kemarin itu kan Bapak seperti saya tahu Bapak Padang itu ada charter flight ya Pak ya. Dari China sana ada charter flight datang ke Padang ya Pak ya, bukan, tapi jalan-jalannya ke Bukit Tinggi ya Pak ya. Iya, iya. Itu Bapak melihat bagaimana? Prospeknya bagaimana? Waktu itu sebenarnya memang waktu kedatangan mungkin ya kurang agak happy Bapak, kita lihat. Memang dari awal Pemda Sumbar telah meng-create ini sejak 1 tahun yang lalu untuk ini. Pertama adalah untuk pengenalan destinasi Sumatera Barat terutama ke China, karena memang potensi untuk China ini sangat luar biasa di seluruh dunia tetapinya, masuk Indonesia. Nah, Sumbar mencoba memperkenalkan destinasinya. Nah, kebetulan ketika datang itu hanya bertepatan dengan sedang berkembangnya kopi di Wuhan, kan begitu Pak? Dengan yang tidak diduga, yang tidak disangka-sangka, ternyata kejadian seperti itu. Pas rombongan dari China datang ke sini, memang ada penolakan dari masyarakat tentang kekhawatiran akan berkembangnya virus corona ini di Sumatera Barat waktu itu. Tetapi dengan berbagai strategi pemerintah daerah bersama yang menghandle kegiatan ini tetap berjalan, tapi memang nggak kurang happy semua tamu kita karena dia selalu terisolasi di kendaraan, di bis, di hotel juga, jadi tidak bebas berjalan kemana-mana. Nah, dari ini tentunya tamu juga mungkin merasa khawatir dengan kondisi, dan dia mungkin juga mengalami dan memahami kondisi yang sebenarnya bahwa memang ada wabah virus yang akan berkembang. Jadi kedua belah pihak ini saling menjaga diri, saling proteksi diri lah untuk itu. Tapi kami yakin dengan ini bahwa dari rombongan itu telah melihat selama 4 hari Sumatera Barat, melihat semua destinasi Padang, Bukit Tinggi, Batu Sangkar sampai ke Solo, juga daerah kawasan pantai. Sudah melihat dari semuanya. Nah, ini tentunya sebuah momen bagus terhadap destinasi kita yang sudah mulai dikenal di dunia China tentunya. Nah, di Wuhan. Nah, tentunya orang ini bercerita kepada teman-temannya, bercerita kepada kerabat-kerabatnya bahwa destinasi di sana, di Sumatera Barat mungkin yang salah satu dilalui, termasuk juga dari Manado dan daerah lain, juga bagus. Terutama kulinernya masakan Minang itu sangat menarik dan spesifik. Mungkin ini salah satu yang sangat positif nilai jualnya kita lihat. Iya, nah yang menarik Pak, saya melihat berita dari China, jadi mereka, saya nggak berhubungan dengan grup ini, mereka cerita-cerita lalu dari mulut ke mulut cerita-cerita balik lagi ke saya, yang lalu mereka bilang, dia kirim video Pak Anton, ini di mana ya di bagian Indonesia? Kasih lihatnya adalah pohon kelapa, kasih pohon kelapa, lalu saya bilang, aduh pohon, kalau cuma pohon kelapa kita susah, seluruh Indonesia ini banyak pohon kelapanya. Lalu dia bilang, oke, saya kirim videonya. Rupanya di foto yang pertama itu ada monyet Pak, cuma kan saya nggak pernah. Nah, itu baru kelihatan. Jadi ada monyet petik kelapa gitu kan, Pak. Itu di Minang ya, Pak, di Sumatera Barat ya, Pak. Betul, betul, Pak. Jadi di sini di daerah Pariaman itu ada namanya STIB, Bapak. Sekolah Tinggi Ilmu Beruk. Oh, Sekolah Tinggi Ilmu Beruk. Oke. Tetapi ini tidak diakreditasi oleh Mendikbud. Ini diakreditasi oleh wali kotanya. Oh, oke. Dilegalkan oleh kotanya. Ada memang baru itu dididik untuk bisa mengambil kelapa, naik ke kelapa gitu Pak. Nah, dididik untuk itu. Ada juga sekolahnya, sekolah alami saja di lapangan, dari kecil sudah dididik. Dia tahu mana kelapa yang tua, mana yang setengah tua, mana yang muda, dia tahu. Ketika dia naik ke atas tanpa disuruh, dia tahu Bapak. Tahu.
Jadi kalau normalnya kelapa itu diambil yang tua dan setengah tua. Setengah tua itu istilahnya kalau bahasa Minangnya mudang namanya. Ini untuk campuran rendang. Masak rendang itu yang tua dengan setengah tua. Ini untuk masak rendang. Oke. Ini yang biasa dijual panen setiap 3 bulan yang diambil 2 macam ini. Itulah Beruk ini sudah paham dengan itu. Tapi kalau ada permintaan dari owner, dari tuannya di bawah, dia mau minum kelapa muda, tolong ambilkan yang muda. Sehingga tuannya bicara, dah, begitu. Dah. Dia udah paham Beruknya. Jadi ini memang ini suatu keahlian, sehingga dia Beruk ini tidak liar, Bapak. Jinak dan dipelihara oleh masyarakat. Dan harganya pun bervariasi sampai 2 juta, 5 jutaan satu ekor yang mahal itu. Wow. Yang pintar itu. Oke. Ya. Keren. Jadi memang ini betul adanya. Ini sebuah destinasi baru yang harus kita kenalkan. Nah, daerah ini terutama banyak di Padang Pariaman. Semuanya orang mengambil kelapa di Padang Pariaman pakai Beruk, Pak. Dengan tidak manusia yang manjat. Tidak ada manusia yang manjat. Sampai hari ini. Iya, saya ulangi lagi, itu Beruknya itu bisa dibeli ya Pak ya? Bisa. Oke. Karena yang tanya ini ada 2-3 orang teman saya di China tanya. Satu adalah di mainland China, satu lagi ada satu adalah dari Hainan, Pak. Jadi Hainan ini adalah satu-satunya pulau di China yang ada pohon kelapa. Jadi di sana pohon kelapa. Jadi yang namanya mungkin Padang juga mesti nanti Minang mesti belajar ke Hainan bagaimana mengolah yang namanya segala macam oleh-oleh makanan dasar itu yang dipakai dari kelapa. Dan saya terakhir itu mendapatkan informasi setiap bulan mereka meminta 100 ton kelapa yang bisa kirim dari kebanyakan adalah dari Sulawesi. 100 ton ke sana. Wow. Itu hanya 20%, jadi ada lebih banyak lagi adalah dari Vietnam. Mereka dengan Vietnam itu lintang utaranya satu deret, Pak. Nah, seperti begitu, Hainan ini punya turis 1 tahunnya 60 juta, Pak. 6 kali lebih besar, 10 kali lebih besar daripada Pulau Bali. Jadi memang luar biasa. Nah, Pak, kembali lagi ke objek pariwisata. Kalau saya bawa orang Jakarta datang ke Kota Padang, itu ada cerita legenda apa, Pak? Malin Kundang, Pak. Malin Kundang, iya. Malin Kundang. Itu satu cerita. Lalu ada satu lagi cerita Siti Nurbaya. Siti Nurbaya, Pak. Itu beneran apa enggak sih, Pak? Ya, sebenarnya yang Malin Kundang ini adalah sebuah mitos. Mitos ini kita lihat bahwa karena zaman dulu untuk pendidikan kepada anak kan tidak bisa kadang-kadang melalui sekolah dan melalui informasi dan lainnya, dulu tidak ada. Hanya dari cerita yang kami pahami bahwa dibuat suatu cerita kepada anak-anak supaya anak-anak ini tidak melawan dan tidak durhaka kepada orang tua. Dibuat cerita bahwa kita itu harus santun baik kepada orang tua mulai dari lahir sampai meninggal. Lalu dihargai, dihormati orang tua. Karena surga itu di bawah telapak kaki ibu. Kan seperti itu. Nah, supaya tidak, contohnya kira-kira apa. Kalau saya menduga seperti itu, maka dibuat cerita bahwa seorang Malin Kundang dulu dia pergi merantau, jadi orang kaya di rantau, sudah punya kapal, kena durhaka pada orang tua, dia kembali jadi batu lah kapalnya. Seperti itu. Maka anak-anak di kampung itu dulu takut dengan ini, melawan kepada orang tua, sehingga dia patuh kepada orang tuanya. Ini semacam cerita seperti itu kalau kami melihatnya, Pak. Iya. Dan yang kedua tentang Siti Nurbaya juga ada tentang kawin paksa. Nah, kalau kejadian ini memang banyak terjadi di masyarakat di Sumatera Barat, banyak terjadi. Tetapi kalau diambil sampai kasus-kasus di masyarakat itu kan tidak enak, sangat subjektif. Maka diambillah contoh dulu Siti Nurbaya dengan Samsul Bahari dan Datuk Maringginya. Ini ada novelnya, dikarang oleh Buya Hamka dulu. Nah, novel inilah yang dijadikan cerita dan di sebuah film. Nah, ini karya Hamka, rasanya tidak salah Hamka,
Maka ini juga sebuah pendidikan kepada masyarakat. Itu sebenarnya edukasi untuk masyarakat. Dibuatlah cerita rakyat. Jadi mudah dicerna, diedukasi oleh masyarakat. Nah, kembali lagi tadi Pak kepada masalah beruk tadi, perlu kami tambahkan lagi bahwa memang kebetulan saya juga berasal dari Pariaman Pak, ingat tahu persis dari kecil dulu juga pernah punya beruk Pak. Jadi kalau punya beruk itu sudah satu beruk itu satu harinya bisa ngambil kelapa itu maksimum sampai 3.000 biji. Nah, 3.000. Iya. Iya. 3.000 sampai 5.000, yang pintarnya bisa 5.000 Pak. Kalau hamparan kelapanya berdekatan, tidak terpencar-pencar. Jadi itu mata pencarian bagi orang. Satu beruk itu menghasilkan uang setiap harinya. Upah ambil kelapa itu per hari itu satu biji itu mungkin sekitar 200 rupiah sekarang. Satu bijinya. Jadi itu penghasilan. Nah, terkait kalau memang ada permintaan Bapak, kami akan bantu Bapak untuk fasilitasi ada permintaan dari luar. Begitu Pak. Iya. Oke. Beruk ini Pak Anton tidak hanya di Sumatera Barat, juga dibawa ke Bengkulu oleh orang Minang yang merantau ke Bengkulu karena juga sudah ada kelapa daerah lain, dibawa ke sana. Oh, oke. Kalau ada juga permintaan ke Jawa, kita bisa sediakan untuk itu. Nanti harganya cocok. Kalau ke Hainan pun boleh, tapi yang penting nanti karantinanya, kita urus karantinanya gitu Pak. Bagus ini. Dan ini juga semacam sebuah peningkatan usaha atau peternakan dan ekonomi bagi masyarakat Pariaman. Gitu, Pak. Pak, kita cerita ini kan udah banyak yang kaki gatel nih, Pak. Kaki gatel itu karena dikurung di dalam rumah. Kita mau taat karena kita sadar bahwa kalau kita keluar virusnya tidak bisa diputus. Makanya penyebaran virus itu diputus dengan kita diam di rumah. Contoh yang paling berhasil adalah yang di China ini. Sehingga sekarang itu hampir tidak ada. Lalu juga beberapa negara sekarang sudah menerapkan, Iran sudah mulai sekolah beberapa dibuka begitu ya. Nah, Pak cerita dong. Objek wisata, kalau saya bawa tur objek wisata Padang selalu dengan Bukit Tinggi. Bukit Tinggi itu kan, aduh luar biasa. Ngarai Siano, gitu ya Pak. Terus ada satu tempat Pak, kalau kita teriak, apa itu Pak? Ngarai apa ya Pak ya? Kita teriak, ekonya balik lagi gitu. Apa ya gitu? Di Payakumbuh ya Pak, di Arau. Iya. Arau. Ya, betul. Arau, ya. Arau ada satu, terus di daerah Agam itu ada namanya Sungai Landi ya Pak, dengan dia berbukitan, sampingnya bukit, juga lembahnya seperti itu, bagus lembahnya. Itu yang jadi hampir semua kabupaten kota punya destinasi yang berbeda di Sumatera Barat. Tetapi memang selama ini yang orang kenal adalah Bukit Tinggi, Kota Padang, Tanah Datar, dan Payakumbuh. Sebenarnya yang menarik lagi, kalau kita lihat Bapak di ini, Solok Selatan di 1.000 Rumah Gadang itu juga sangat menarik, dan itu kawasannya juga kawasan alam dan sangat natural sekali di sana. Jadi memang ini lokasinya dari Kota Padang agak jauh Bapak, agak jauh, tapi memang 3 jam perjalanan. Seharusnya di sini orang harus menginap 1 malam lebih aman. Kalau balik lagi agak kecapean sebenarnya. Ini yang belum keluarnya memang belum banyak dikenal. Tapi sekitaran Sumatera Indonesia mungkin sudah. Bagi yang luar Indonesia, China mungkin memang belum dikenal ini. Ini juga destinasi baru untuk dikembangkan. Dan sudah Pemdanya memang sudah mengaplikasi ini. Tapi tingkat kunjungan ke sana karena masalah transportasi. Untuk paket ini harusnya untuk Sumatera Barat minimal dia 4 hari 3 malam. Misal, kalau 3 hari 2 malam waktunya tidak cukup untuk ke sana. Dan juga ada kawasan di Sijunjung, Siloke namanya Pak. Nah, Siloke itu semacam daerah agrowisata juga, hampir sama dengan kawasan cagar alam Lembah Anai. Dia betang-betang sungai juga yang mengalir ke daerah Teluk Kuantan, Riau. Oke.
Pak, saya buka pertanyaan ya Pak ya, biar teman-teman kalau mau Silakan. nanya silahkan ya. Oke, Pak Anton, siap. Ya, Pak, cerita lagi yang saya kalau ke Bukit Tinggi itu paling seneng adalah Ngarai Sianok, lalu ada Gua Jepang. Itu jadi nggak sih Pak dibikinin kafe Pak? Sampai sekarang belum, Bapak. Mungkin masih tahap rencana, karena kita lihat Pemda Bukit Tinggi membenahi masa di luar dulu, sekitar panorama dan di awal lubang Jepang itu. Yang di dalamnya masih seperti memang ada rencana, karena di dalam itu dulunya adalah persembunyian tentara Jepang, ada dapur, ada rumah, ada kamar, semuanya ada di dalam. Tapi memang ini belum masuk ke arena renovasinya. Tapi kawasan di luar sudah dibenahi, ya, panorama dan di permukaan pintu gerbang lubang Jepangnya. Ya, yang luar biasa kalau saya ke Sumatera Barat, ke Minang, satu adalah sepertinya kita itu masuk ke dunia lain karena bentuk bangunan yang seperti tanduk kerbau ya. Lalu Bapak pernah perhatikan nggak sebenarnya atap-atap ini Gonjong, namanya apa gonjong, ya? Pak. Gonjong, Pak. Gonjong ya. Gonjong. Ya, Ya, gonjong. nah ini tuh kan mengarah ke langit gitu ya. Kalau saya memperhatikan ini mirip sekali dengan yang ada arsitektur yang ada di Cina, Pak. Kenapa di China semua ke atas begitu? Karena mereka mengatakan bahwa saya adalah anak daripada Raja Langit. Sehingga rumah-rumah yang di China itu adalah menggantung di langit gitu ya. Kalau cerita di Sumatera Barat, seperti apa Pak? Ini arsitekturnya soalnya di seluruh Indonesia tidak ada satupun arsitektur yang mirip dengan Sumatera Barat. Ya, ya. Jadi Bapak, kalau kita lihat dari historis dan kebudayaan, bahwa orang Minang pertama itu yang datang ke Sumatera Barat, ke Ratna Minang ini adalah berasal dari Indochina, India belakang, Champa, Pak. Ya. Champa itu yang berada di Vietnam sana. Itu asal nenek moyang orang Minangkabau dulu yang datang ke Sumatera Barat, yang entah ribuan tahun lalu, yang dia pertama datang itu di Gunung Merapi namanya. Itu yang disebut dibawa oleh Raja Maharaja Diraja, kan seperti itu Pak. Ceritanya seperti itu. Nah, Indochina, India belakang itu dalam buku sejarah sebelumnya. Nah, ternyata tahun lalu kebetulan saya sempat jalan-jalan melihat ini dan membandingkan apa benar. Ternyata ketika saya sampai di Kamboja, tanya sama orang Kamboja sana bahwa Champa itu memang dulunya daerahnya orang perantau. Ya, jadi nenek moyang orang Minang pertama dari Champa, Indochina, India belakang, sekitaran Kamboja, Vietnam, Laos, sekitar itu Pak, termasuk Thailand. Dan kita lihat juga rumah adat di Kamboja, di Laos, di Thailand, di China, hampir sama semuanya atap seperti itu. Hampir sama. Jadi satu kebudayaan. Nah, di dalam histori sejarah Minang itu bahwa Maharaja Diraja itu dia bertiga. Maharaja Alif yang tertua itu di Benua Ruhum di Bani Israel sana, Maharaja Dipang ke negeri Cina, Maharaja Diraja ke Sumatera Barat. Ini tiga beradik kakak. Yang bapaknya Nabi Sultan Iskandar Zulkarnain gitu. Itu dulu ceritanya. Nah, yang Maharaja Diraja berkembang ke Sumatera Barat. Makanya arsitektur, struktur rumah adatnya hampir sama di tanah Melayu. Kenapa di Sumatera Barat dia lebih runcing? Karena sampai di Sumatera Barat dulunya ada adu kerbau antara pasukan Minang dengan pasukan Majapahit. Nah, ketika itu adu kerbau, yang menang adalah kerbau dari Sumatera Barat, orang Minang. Makanya Minang menang. Makanya dia meniru, mencerma semacam tanduk kerbau, agak runcing ke langit, ke atas. Kemenangan gitu artinya. Jadi adalah kemenangan yang runcing ke langit, menghadap ke langit. Itu simbolnya dari tanduk kerbau. Cuman arsitektur awalnya sama di kawasan Asia ini kita lihat, tetangga. Nah, bahwa Champa itu juga yang berkembang di Sumatera menjadi orang Melayu. Nah, punya cerita
ketika di Campak itu saya tanya juga bahwa wanita Palembang yang pertama itu adalah dari Campak juga. Ya. Jadi Campak ini orang Palembang yang pertama itu adalah wanitanya dari Campak yang mendarat di Pulau Komoro di Palembang. Itu yang berkembang menjadi orang Melayu di Palembang. Jadi orang Campak sana dia menjelma jadi orang Melayu di Indonesia sampai di Semenanjung juga. Itu induknya. Seperti kalau di sejarah kita lihat. Nah, maka dari arsitektur body tubuh masing-masing kita hampir sama Pak, Indonesia, Melayunya, termasuk yang di Thailand, termasuk yang di Kamboja, di Vietnam, di China. Sama seperti itu. Dan dia memang paham. Jadi saya hubungkan pada 5 bulan lalu datang rombongan dari Kamboja ke sini, dia lihat juga sama karakternya gitu. Sama kebudayaannya Kamboja itu. Nah, ini satu kesatuan yang berkembang tapi hanya kadang terpisah secara geografis karena jarak antar pulau yang jauh pada. Itu singkatnya tentang arsitektur Minangkabau yang gonjong gitu Pak. Oke. Pantang. Harapan Bapak nih. Apa yang Bapak harapkan sekarang itu ada hal yang menarik. Kita cerita setelah pasca ya Pak ya. Jadi kalau misalnya Pak Jokowi asumsinya betul, Mei ini kita masih di rumah, kita masih di rumah lagi gitu ya. Juni kemungkinan beberapa daerah sudah mulai agak sedikit bebas, tapi mungkin Jakarta, Jabodetabek hanya di Jakarta saja belum bisa jalan-jalan. Kalau Juli kita sudah bisa jalan mungkin domestik. Padang ini, Minang ini akan menjadi salah satu tujuan wisata domestik yang menurut saya akan boom gitu ya, akan bangkit. Apa yang menurut Bapak perlu kita persiapkan, Pak? Yang pertama adalah sekarang supaya cepat berlalu kopi ini di Indonesia dan Sumatera. Bagi Sumatera Barat tentunya memang patuh dulu dengan aturan yang dibuat pemerintah. Untuk mungkin hari ini habisnya PSBB pertama tanggal 4 ini mungkin diperpanjang sepertinya sekitar 14 hari lagi. Nah, perkiraan di bulan Juni mungkin sudah sepertinya kita duga mudah-mudahan normal. Sudah aktivitas normal. Kalau normal sudah sekolah sudah boleh dibuka atau kantor-kantor yang lain. Minimal mengikuti juga daerah lain sekitar kita di domestik di Indonesia. Di Juli, bulan Juli itu sudah mulai agak persiapan masyarakatnya dulu yang aktivitas di rumah masing-masing, aktivitas kerja dan lainnya. Agustus, September mungkin sudah mulai pikiran di September sudah mulai aktivitas untuk keluar. Karena orang sudah jenuh di rumah, merasa selama ini terkurung, ingin keluar, pasti ingin makan yang enak gitu Pak. Ingin melihat daerah-daerah, cuci mata, kan seperti itu Pak. Nah, pasti akan terjadi mulai masyarakat bepergian. Yang pertama lihat cuci mata dulu, yang kedua makan yang enak, begitu. Ingin makan enak-enak, pasti pengennya. Nah, salah satunya tariknya adalah memang makanan Padang, suatu yang unik dan disukai oleh semua lapisan masyarakat di Indonesia dan di dunia. Mungkin semuanya suka dan ini yang menarik. Persiapannya adalah kalau kita mengimbau kepada stakeholder pariwisata, kawan-kawan di Tour Travel yang hari ini tertidur, hotel-hotel hari ini yang sudah banyak yang tutup, transportasi yang tidak jalan. Nah, ini tentunya mungkin semacam istirahat sementara. Kalau kami mengingat, istirahat dulu lah. Selama ini kita beraktivitas 18 jam, mungkin 24 jam selalu beberapa tahun terakhir. Hari ini disuruh istirahat dulu di rumah, tenangkan dulu, bersabar dulu. Tapi memang income-nya kurang masuk. Nah, dengan istirahat ini, setelah itu tentu harus bersiap dengan yang menu baru. Menu baru artinya semangat baru. Kalau bagi tour travel persiapkan paket-paket barunya. Pada destinasi wisata menyiapkan lagi lokasi-lokasinya yang 1 bulan 2 bulan ini tidak dikunjungi, tidak ada aktivitas, mungkin sudah agak kotor dan lainnya. Dan pihak hotel juga yang tutup hari ini karyawannya dirumahkan, mungkin mulai lagi berbenah-benah untuk persiapan di Oktober, November sampai akhir tahun sepertinya. Harus kita himbau seperti itu.
dan kita yakin dan badai pasti berlalu gitu Pak. Dan tidak akan selamanya begitu. Nah, bahwa Sumatera Barat satu destinasi yang termasuk favorit di Indonesia, tentunya bisa berbenah, mulai berbenah diri masing-masing stakeholder insan pariwisata di bidangnya, persiapan orang-orang yang akan datang. Nah, tentunya pasti tidak hanya domestik, luar negeri pun seperti yang terdekat sama ini Malaysia, ya kakinya sudah gatal-gatal juga itu, mungkin mau pergi. Karena hari ini juga saya dapat info dari Pak perwakilan Tourism Malaysia, dia juga akan ada meeting di sesama stakeholder pariwisatanya untuk bagaimana langkah berikut persiapan untuk setelah lockdown ini dicabut di Malaysia. Juga persiapan untuk keluar juga. Betul. Ingin jalan-jalan. Iya. Di Malaysia itu mulai hari ini yang tadinya satu kendaraan, satu mobil itu adalah hanya boleh satu orang, sekarang boleh dua orang. Kalau dulu adalah satu orang hanya boleh 10 kilometer untuk keluar, cari makan, beli makanan, begitu. Tapi sekarang sudah mulai dikendorkan sedikit-sedikit. Tapi ini mudah-mudahan menjadi satu titik balik gitu ya. Saya yakin Pak, yang namanya Sumatera Barat ini luar biasa. Sumatera Barat ini pemandangannya bagus, objek wisatanya ini sesuatu yang otentik begitu ya. Danau ada, gunung ada, laut ada, ngarai ada, apa yang nggak ada Pak? Semua air terjun ada ya. Beruk pun ada Bapak. Beruk pun ada. Beruk yang manjat kelapa pun ada Pak. Dari sisi makanan ya, rendang itu pernah oleh CNN dikatakan sebagai makanan yang paling enak sedunia ya. Itu tercatat dalam sejarah. Oleh-oleh juga banyak segala macam variannya itu luar biasa. Jadi saya melihat bahwa salah satu, kalau kita selalu bilang Bali and Beyond ini adalah Sumatera Barat adalah salah satu yang akan menjadi, yang sudah menjadi favorit dan sekarang akan menjadi bangkit lagi gitu ya Pak ya. Amin, Pak, amin Bapak. Iya Pak Anton. Ini waktu tidak terasa. Terima kasih dan salam buat teman-teman di Sumatera Barat, teman-teman di Padang. Kita akan ketemu lagi. Nanti saya akan balik lagi. Saya akan menghimbau semua teman-teman di tempat lain untuk saling kita domestik dulu, Pak, karena kita harus saling memperkuat secara ekonomi dari dalam dulu. Dari luar negeri mungkin mereka juga takut datang, mungkin. Gak apa-apa. Kita saja dari Indonesia, dari Jawa ke Sumatera, yang Sumatera ke Jawa, dan semuanya biar kita ekonomi jalan. Pak, Pak Anton, pasti berlalu Bapak ya. Semangat dan optimis Pak. Terima kasih Bapak. Terima kasih untuk semuanya. Pak, makasih.